Oke, pada chapter kali ini kita akan mencoba membahas tentang tipe data pada bahasa pemrograman Kotlin. Nah, pada chapter sebelumnya kita sudah mengulas sedikit tentang tipe data pada Kotlin ya. Nah, di sini kita akan bahas secara menyeluruh tipe data yang ada di Kotlin. Nah, di sini kita langsung lihat contohnya saja ya. Nah, ini ada val myname ini sama dengan 5. Nah, kemudian berikutnya ada val my66 5,99. Val myletter sama dengan D dengan petik 1. Ada val myboolean sama dengan true. Ada val mytext sama dengan hello dengan petik 2. Nah, di sini ada komentar ya. Yang pertama ini dia menunjukkan bahwa myname ini memiliki tipe data int otomatis. Karena kita memberikan nilainya 5. Jadi Kotlin memberikan tipe data secara dinamik yaitu int. Yang kedua adalah double karena dia bentuknya pecahan 5,99. Nah, kemudian ini otomatis char atau karakter karena kita menggunakan petik 1. Nah, petik 1 dan hanya boleh isinya 1 digit karakter. Namanya aja karakter ya. Kemudian berikutnya ini ada boolean, di mana boolean sendiri adalah nilainya adalah benar atau salah, atau true atau false. Nah, kemudian yang terakhir ini ada string. Kenapa dia dapat string? Karena kita mengetikkan sebuah teks dengan petik 2 seperti ini. Kalau petiknya 1 dia error karena isinya ada 5 huruf, bukan 1. Makanya Kotlin memberikan tipe data string. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya, di sini ada static tipe data ya. Di sini kita langsung set tipe datanya seperti ini juga bisa. Nah, untuk set tipe data statis ya, jadi kita jangan sampai salah melihat nilainya. Nah, jadi ketika kita set tipe datanya integer, maka nilai yang harus kita masukkan ke dalam myname ini adalah harus integer. Tidak boleh selain integer. Misalkan kita masukkan 5,99 di sini, maka dia akan muncul error karena integer bukan bilangan pecahan. Begitu juga untuk yang lainnya, misalkan karakter kita isi true, itu juga akan error. Nah, kemudian di sini ada beberapa tipe data ya. Nah, tipe data di Kotlin sendiri ini mirip atau bahkan persis sama sekali ya. Tidak ada bedanya ketika kita belajar bahasa pemrograman Java. Karena Kotlin sendiri menggunakan JVM dan JDK yang sama. Jadi ekosistemnya sama. Nah, di Kotlin sendiri ini ada tipe data yang kita kelompokkan menjadi number ya. Nah, number sendiri di sini ada byte, short, int, dan long. Nah, kemudian ada floating point tipe ya, yaitu tipe yang pecahan, yaitu float sama double. Ini ada 2. Nah, jadi number sendiri itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipe data. Nah, nah, pertama kita masuk ke integer tipe ya, ini ada byte. Nah, byte ini dia memiliki panjang datanya yaitu dari -128 sampai 128.
Nah, di sini kita coba lihat contohnya langsung ya. Ini ada my_num, dia kita berikan tipe data byte sama dengan 100. Nah, kalau kita berikan nilai 100 di sini, maka dia akan berjalan lancar ya, karena batas dari tipe data byte itu adalah ini ya, jadi sampai 127. 100 itu belum melewati 127. Nah, tapi jika kita memberikan nilainya ini di atas 127, yaitu 128, itu dia nanti akan muncul peringatan error. Kemudian selanjutnya ada source. Nah, source ini nilainya adalah dari minus 32.768. Nah, di sini kita beri nilai 5.000. Nah, kemudian untuk integer atau int ini nilainya dari minus berapa ini? 200 juta ya, ini 200 ya pokoknya segitu ya. Nah, kemudian untuk long ini dia lebih panjang lagi ya. Ini lebih panjang lagi. Nah, cuman ada yang perlu kita perhatikan, yaitu tanda L di belakangnya seperti ini. Kenapa kita harus memasukkan tanda L di sini? Ya, ini keterangannya ada di sini. Nah, ketika kita tidak memasukkan tanda L di sini, maka otomatis akan muncul error ya. Karena di sini kita menggunakan long. Sedangkan nilai ini itu juga dapat dihandle oleh tipe data int ya. Jadi nilai ini dapat dihandle oleh int. Makanya kita kasih inisial L di belakangnya untuk menentukan bahwa nilai dari ini akan kita masukkan ke dalam tipe data long. Kalau L-nya kita hapus, maka dia akan muncul error karena dia akan kehandle-nya sebagai integer. Nah, kemudian ini ada di different between integer and long. Nah, ini beda satu ya, beda 1 digit karena batas atas dari integer adalah ini. Nah, ini diperhatikan. 647 ya. Jadi batas atasnya adalah ini. Nah, jadi ketika kita set nilainya di atasnya itu otomatis tipe datanya jika kita menggunakan statis, kita menggunakan dynamic tipe data otomatis ini jadi long. Yang ini jadi integer. Padahal cuma selisih 1. Untuk floating point type ya atau tipe pecahan ini juga sama mirip-mirip seperti yang di integer dan long tadi. Nah, jadi di sini kita lihat ada tanda F ya di belakangnya. Kenapa ada tanda F? Karena jika jika karena jika tidak kita tambahkan huruf F di sini, maka tipe datanya dia tidak akan jadi float. Dia akan kebaca sebagai double. Makanya kita tambahkan tanda F supaya nilai ini dia masuk ke dalam float. Nah, kemudian untuk double ya, ini double nilainya lebih
lebih besar lagi ketimbang float. Nah, jika kita bikin nilai 19,99 seperti ini, ketika kita tidak usah menambahkan D di belakangnya ya, dia otomatis akan jadi tipe data double. Tapi jika di sini tipe datanya float, maka di sini kita tambahkan F seperti tadi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada boolean. Boolean ini simple juga ya, jadi kita tinggal masukkan nilainya true atau false seperti ini. Nah, untuk karakter, karakter ini harus single karakter ya, jadi hanya boleh satu karakter yang bisa kita masukkan di situ. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nanti dia akan error ya. Kenapa? Karena karakter harus menggunakan tanda petik 1 dan 1 karakter. Selanjutnya ini ada string ya, tipe data string. Ini juga sudah kita coba dari awal ketika kita membuat Hello Kotlin yang di awal ya. Selanjutnya next array. Nah, contohnya seperti ini. Cut array potong array potong. Selanjutnya di sini ada tipe conversion. Tipe conversion ini adalah konversi data ya. Jadi konversi data misalkan dari integer ke long. Nah, contohnya di sini ada int5. Nah, int ini kita konversi ke dalam tipe data long. Caranya adalah tinggal panggil variabel x-nya, kemudian titik to long. Kalau kita ingin konversi ke double, tinggal titik to double, to float. Nah, cuman perlu diingat ya. Jadi kalau dari tipe angka, kita convert ke angka itu akan aman. Tapi ketika kita punya misalkan string, kita convert to char, itu dia nanti akan muncul error ya. Karena char itu satu karakter. Sedangkan string yang kita convert isinya lebih dari satu karakter misalkan. Nah, sekarang kita coba praktekkan dulu beberapa ya untuk tipe data di sini. Kita bikin kelas baru di sini, misalkan tipe data. Nah, seperti ini ya. Ini otomatis yang bilangan 1 ini dia integer, bilangan 2 juga integer. Nah, tapi kalau kita masukkannya seperti ini, nanti dia otomatis akan jadi char. Nah, untuk membuktikannya kita tinggal klik petik 2, kita kasih char.
Nah, dia tidak akan error karena ini memang nilai standar untuk char ya. Atau kita kasih seperti ini. Nah, yang 10 ini kita bisa set ke source. Nah, source bisa, byte bisa. Nah, seperti ini karena dia nilainya 10. INT juga bisa. Nah, coba kita ke double. Nah, dia error. Kenapa? Karena double ada titiknya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita ingin memaksakan nilai 10 titik, misalkan di sini 90, 10,9 ini ke dalam float. Nah, misalkan di sini kita bikin lagi tipenya float. Nah, dia akan error. Kenapa dia error? Karena 10,9 ini dia kebacanya sebagai double. Nah, untuk membuat 10,9 ini jadi float, kita tambahkan F di belakangnya seperti ini. Nah, otomatis 10,9 ini dia akan dikonversi ke dalam tipe data float. Nah, seperti itu. Begitu juga yang ada di mana tadi? Nah, begitu juga antara integer dan long ya. Tadi ada integer dan long. Kita coba bikin di sini. Var bilangan keempat, misalkan di sini kita bikin int 100. Nah, kemudian di sini kita bikin long 100. Nah, ini berbeda ya antara antara 100 yang di atas sama 100 yang di bawah. 100 yang di atas ini dia tipe datanya integer, yang di bawah ini long. Nah, misalkan kita bikin integer ini nilainya maksimal sekali ya. Misalkan seperti ini. Nah, dia nanti akan error. Karena batas atas dari integer ini dia tidak sampai segini. Nah, ini change type of bilangan 4 to long. Nah, jadi dia disuruh dipindah ke long. Nah, kalau ini tipenya kita ganti long, dia tidak akan error. Nah, karena batasnya segitu. Atau yang bawah ini, yang atas ini integer, kita hilangkan tipe datanya seperti ini. Nah, dia otomatis juga akan jadi long ya. Coba kita. Nah, otomatis dia akan jadi long. Jadi caranya seperti itu.